Pernah kepikiran nggak sih kalau setiap channel YouTube itu sebenarnya lagi menceritakan sesuatu? Nah, kali ini kita bakal coba jadi detektif digital. Kita akan bedah satu channel namanya Cerita Hidup buat ngungkap cerita apa sih yang sebenarnya ada di baliknya, hanya dari apa yang kita bisa lihat di halaman publiknya. Yuk kita mulai? Oke, hal pertama yang menyambut kita bukanlah video yang heboh atau gimana, tapi pesan yang tulus banget dari si kreator. Coba deh kita baca bareng. Semoga dukunganmu memberikan kami kesemangatan. Ini rasanya kayak sebuah ajakan yang rendah hati ya. Nggak cuma buat nonton, tapi buat jadi bagian dari semangat mereka. Dari sini aja udah kelihatan channel ini tuh dibangun dari sesuatu yang sangat personal. Dan namanya itu sendiri Cerita Hidup. Ini kan kayak sebuah petunjuk besar ya, sebuah janji. Tapi pertanyaannya, cerita hidup siapa dan cerita seperti apa? Nah, ini dia misteri yang akan kita coba pecahin bareng-bareng. Waktu kita mulai scroll ke bawah, wah isinya macam-macam banget. Ada video panjang, ada shorts, ada juga postingan komunitas. Jadi, ini bukan channel yang topiknya spesifik banget gitu. Lebih kayak kepingan mozaik yang acak. Tugas kita sekarang adalah nyusun kepingan-kepingan ini biar kita bisa lihat gambaran utuhnya kayak gimana. Oke, kita mulai dari kepingan pertama. Dan ini yang paling menonjol. Karakter channel ini sebagai seorang aktivis, sebagai seorang advokat, kelihatan banget ada suara lantang yang ingin disampaikan di sini. Coba deh perhatiin judul-judul videonya, lagu sedih bangsa West Papua, ruang-ruang demonstrasi yang dibungkam. Wow, ini bukan clickbait kan? Ini tuh kayak sebuah manifesto. Channel ini jelas banget gak ragu buat ambil sikap. Mereka ngasih panggung buat suara-suara yang mungkin gak kita dengar di tempat lain, terutama soal isu keadilan sosial di Papua Barat. Jadi ini bukan sekedar ngeliput berita ya, ini advokasi. Aspek aktivisme ini benar-benar jadi jantungnya cerita hidup. Pertanyaannya jadi bergeser, bukan lagi apa yang diperjuangkan, tapi kenapa channel YouTube ini yang jadi medan perangnya? Nah, pas kita udah ngerasa, oke, kayaknya ini channel aktivis, ternyata ada sisi lain yang sama sekali beda. Mengejutkan banget deh, sisi yang nunjukin rasa penasaran intelektual yang dalam banget. Gimana nggak kaget? Di satu sisi ada konten soal kesehatan yang praktis banget, kayak pemeriksaan IVA dan pap smear. Ini kan info yang bisa nyelamatin nyawa loh. Tapi, di sisi lain, tiba-tiba kita diajak mikirin soal filsafat, apa itu sinisme. Jauh banget kan kontrasnya? Ini nunjukin kalau si kreator tuh peduli sama kesehatan fisik, sekaligus kesehatan pikiran penontonnya. Jangkauannya luas banget. Jadi, kreator di balik cerita hidup ini bukan cuma aktivis, ternyata. Dia juga seorang pengajar yang peduli sama ilmu-ilmu praktis. Tapi di saat yang sama, dia juga seorang pemikir yang suka ngebahas ide-ide besar. Karakter yang kompleks dan kaya banget. Oke, kita udah lihat dua sisi. Sekarang, ayo kita masuk lebih dalam lagi. Ke lapisan yang paling personal, paling intim dari channel ini. Disinilah kita bisa lihat interaksi langsung antara si kreator sama penontonnya. Bisa dibilang, ini jantung dari komunitas mereka. Sekarang, coba lihat angka ini. Bukan juta-jutaan, bukan ratusan ribu, cuma 798 subscribers. Mungkin kalau di dunia YouTube, angka ini kelihatan kecil ya, tapi buat analisis kita, angka ini justru jadi kunci. Ini ngasih tahu kita kalau cerita hidup itu bukan soal ngejar massa yang banyak, tapi soal membangun koneksi yang dalam. Ini bukan lagi soal audiens, tapi komunitas. Dan buktinya ada di sini nih, di postingan komunitasnya. Terima kasih banyak yang selalu support akun kami. Lihat deh, ini bukan pesan formal atau dibuat-buat. Ada emoji tangan berdoa, ada mawar. Ini kan bahasa universal buat nunjukin rasa terima kasih yang tulus. Benar-benar komunikasi dari hati ke hati. Postingan-postingan kayak gini tuh seakan-akan ngeruntuhin tembok antara kreator dan penonton. Kita jadi bisa lihat sisi rentannya, rasa syukurnya, dan keinginan tulusnya buat nyambung. Udah bukan soal algoritma lagi, ini mah soal hati. Inilah denyut nadinya cerita hidup. Oke, kita udah kumpulin semua kepingannya. Ada sisi aktivis, ada sisi pengajar, ada juga sisi personal yang hangat. Sekarang, waktunya kita satuin semuanya. Kita lihat gambaran besarnya. Jadi sebenarnya, apa itu cerita hidup? Nah, ini dia potret lengkapnya. Ternyata, cerita hidup itu bukan cuma satu hal, tapi gabungan dari 4 peran yang beda. Pertama, ada sang advokat, yang pakai platformnya buat berjuang. Terus ada sang pendidik, yang ngasih ilmu buat penontonnya. Di sela-sela itu, muncul sang penulis buku harian, yang nge-share hal-hal personal. Dan yang ngikat semuanya jadi satu adalah sang pembangun komunitas, yang ngubah penonton jadi kayak keluarga. Keempat wajah ini kalau digabung jadi satu identitas yang utuh dan kuat banget. Jadi kesimpulan akhirnya gimana?
Semua konten yang tadinya kelihatan acak dan gak nyambung, ternyata ngebentuk satu cerita yang utuh. Cerita yang sangat manusiawi. Ini tuh kayak potret digital dari semua hal yang penting buat seseorang. Perjuangannya, ilmu yang menurutnya berharga, dan komunitas yang dia bangun dengan tulus. Dan ini ninggalin satu pertanyaan besar buat kita semua. Kalau dari satu channel kecil aja kita bisa nemuin cerita yang sedalam ini, coba bayangin ada berapa banyak lagi cerita hidup lain di luar sana yang lagi dikisahkan. Video demi video, postingan demi postingan, jangan-jangan setiap channel itu adalah sebuah dunia yang nunggu untuk kita pahami.